'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Praktikan Lab Tablet Kelompok 2 hari Jumat. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang formulasi tablet menggunakan metode granulasi basah. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, apa aja sih metode yang dapat digunakan dalam pembuatan tablet itu sendiri. Nah, pada pembuatan tablet dapat kita gunakan dua metode. Yang pertama, kita dapat menggunakan metode granulasi, dan yang kedua, kita dapat menggunakan metode cetak langsung. Nah, granulasi ini terbagi atas dua juga nih teman-teman. Yang pertama, granulasi basah, dan yang kedua adalah granulasi kering. Nah, sebetulnya apa sih granulasi itu? Nah, granulasi ini adalah campuran serbuk yang diubah menjadi granul yang bebas mengalir ke dalam cetakan. Nah, granulasi basah ini merupakan proses pencampuran zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat, sehingga menjadi massa yang lembab dan yang dapat dibuat atau dilakukannya proses granulasi. Metode granulasi basah ini paling banyak nih digunakan dalam pembuatan tablet, karena pada metode ini granul yang kita hasilkan lebih kompak dan juga lebih mudah dalam pencetakan tabletnya, sehingga metode ini banyak digunakan dalam pembuatan tablet. Dan juga metode ini juga digunakan apabila zat aktif yang ada di dalam tablet tidak tahan terhadap lembab dan panas. Umumnya juga digunakan dalam bahan-bahan zat aktif yang tidak tahan atau tidak bisa dilakukan dalam pembuatan cetak langsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan formulasi pembuatan tablet paracetamol. Yang pertama, formula lengkap. Diambil paracetamol 500 mg, mucilago-amidi 8% sebanyak 30%, aminomanihot sebanyak 5%, talkum 1%, magnesium stearat 2%, laktosa secukupnya. MFDTD tab nomor 100. Yang kedua, rencana kerja dengan menggunakan metode granulasi basah, di mana diameter tablet sebesar 13 mm. Bobot berat per tablet itu sebesar 600 mg dan jumlah tablet yang dibuat 100 tablet. Bobot seluruhnya 600 mg dikali 100 tablet, yaitu 6000 mg atau 60 gram. 3. Prosedur pembuatan. Disediakan alat dan bahan, lalu ditimbang bahan-bahan yang digunakan, yaitu 50 gram paracetamol, 1,44 gram aminomanihot sebagai mucilago-amidi, 3 gram aminomanihot sebagai pengembang, 3,76 gram laktosa. Kemudian dibuat mucilago-amidinya dengan cara ditaruh beker gelas dan tata pengadu. Ke dalam beker gelas dimasukkan 1,44 gram aminomanihot dan ditambahkan 16,56 gram aquades. Dipanaskan di atas hotplate sambil diaduk sampai didapatkan massa yang kental dan transparan. Ditimbang kembali bobotnya, apabila tidak mencukupi 18 gram, maka dicukupkan dengan air panas. Kemudian dimasukkan 3,76 gram laktosa dan 3 gram aminomanihot ke dalam lubang dan digerus. Lalu dimasukkan 50 gram paracetamol dan digerus sampai homogen. Ke dalam lubang tersebut dimasukkan sedikit demi sedikit mucilago-amidi yang telah dibuat sambil dikempa sampai didapatkan massa yang kompak. Lalu diayak massanya dengan menggunakan ayakan mesh nomor 12. Setelah itu ditimbang berat granulnya. Lalu dikeringkan granul basah di dalam lemari pengering selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 40-60 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, diayak granul keringnya dengan menggunakan ayakan mesh nomor 14. Setelah diayak, maka granul kering ditimbang juga dan didapatkan beratnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam pot plastik. Adapun hasil yang didapatkan dari formulasi tablet paracetamol yaitu granul basah seberat 60,15 gram dan granul keringnya 47,5. Nama saya Intan Fadila dengan NIM 181501027. Saya akan menjelaskan prosedur uji preformulasi. Uji preformulasi terdiri dari 3, yaitu uji sudut diam, uji waktu alir, dan indeks step. Prosedur uji sudut diam yaitu dialirkan granul ke dalam corong alir, lalu dibuka penutup bawah, dibiarkan granul mengalir, lalu dihitung sudut diamnya. Dari uji sudut diam didapatkan hasil 29,6 derajat. Hal ini memenuhi syarat sudut diam, yaitu theta berada di antara 20 derajat dan 40 derajat. Prosedur waktu alir. Yang pertama, dialirkan granul ke dalam corong alir, lalu dibuka penutup bagian bawah, dibiarkan granul mengalir, lalu ditentukan waktu alirnya. Dari uji waktu alir didapatkan hasil 3,04 detik. Hal ini sesuai syarat, yaitu air lebih kecil dari 10 detik.
Prosedur index step. Yang pertama, dimasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur, ditapping sebanyak 20 kali, ditentukan penurunan volume, diulangi sampai 3 kali, dicetak granul menjadi tablet. Dari hasil uji indeks step yang didapatkan, yaitu 14,6%. Hal ini memenuhi syarat, yaitu I lebih kecil sama dengan 20%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencetakan dari tablet. Adapun alat yang digunakan dalam proses pencetakan ini disebut single punch. Jadi kita harus menyiapkan mesinnya terlebih dahulu. Kemudian dipasang punch pada bagian bawah yang telah disesuaikan dengan diameter dari tablet yang akan kita buat. Yakni di sini sebesar 13 mm. Kemudian kita atur dainya. Lalu masukkan massa tablet ke dalam hopper. Kemudian diatur punch pada bagian atas dan bawah untuk mengatur berat dan tekanannya. Yang dicetak satu tablet, dicek beratnya pada punch bagian bawah dan dicek tekanannya pada punch bagian atas. Ditimbang tablet dan disesuaikan dengan berat yang diinginkan. Lalu diuji kekerasannya. Apabila telah sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pencetakan seluruh tablet. Lalu diuji lagi berat dan kekerasannya. Setelah tidak ada perubahan sama sekali, maka dicetaklah seluruh tabletnya. Dari hasil yang didapatkan, kami mendapatkan 86 tablet yang tercetak. Selanjutnya ada uji evaluasi tablet. Uji evaluasi tablet ini memiliki cara kerja. 1. Keseragaman bobot. Keseragaman bobot ini memiliki prosedur. Yang pertama, dibersihkan tablet, diambil 20 tablet, kemudian ditimbang. Selanjutnya, ditentukan bobot rata-rata, kemudian ditimbang satu persatu, hitung defisiasi, dan diambil 3 tablet yang berdefisiasi tertinggi. Memiliki syarat, yaitu jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet menyimpang lebih dari kolom A. Kedua, tidak boleh 1 tablet pun lebih dari kolom B. Berat 20 tablet sama dengan 11,42 gram, sama dengan 11.420 mg. Berat rata-ratanya sama dengan berat seluruhnya per 20 tablet, sama dengan 11.420 mg per 20 tablet, sama dengan 571 mg. Dari uji keseragaman bobot ini diperoleh A1 sama dengan 26,88%, A2 sama dengan 19,43%, B1 sama dengan 21,19%, di mana tablet yang diuji tidak memenuhi syarat keseragaman bobot dikarenakan lebih dari 2 tablet menyimpang pada kolom A lebih 5% dan menyimpang dari kolom B lebih 10%. Selanjutnya ada waktu hancur. Waktu hancur memiliki prosedur kerja. Yang pertama, diisi beker gelas dengan air bersuhu 37 derajat Celcius, letakkan di bawah keranjang. Dimasukkan 6 tablet pada masing-masing tabung di keranjang, lalu letakkan 6 tablet di bawah cakram penuntut dan dijalankan alat. Kemudian, pada kedudukan tertinggi, bagian bawah keranjang masih berada pada permukaan air, dan pada kedudukan terendah, bagian atas keranjang berada di dalam air, sehingga tabung dapat dinaikkan, turunkan secara teratur 30 kali per menit. Dinyatakan hancur jika tidak ada tablet yang tertinggal pada kawat kasa, dan dicatat waktu setiap tablet hancur. Waktu hancur ini memiliki syarat. Yang pertama, kecuali dinyatakan lain dalam monografi waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan 6 tablet biasa tidak boleh lebih dari 15 menit, dan bersalut tidak boleh lebih dari 60 menit. Yang kedua, bila tidak hancur, ulangi dengan 12 tablet. Syarat dipenuhi jika dari 18 tablet tidak lebih dari 2 tablet yang tidak hancur. Dari hasil evaluasi tablet, yaitu waktu hancur, tablet yang diuji memiliki waktu hancur rata-rata 2,51 menit, di mana tablet memenuhi syarat waktu hancur karena waktu hancur tidak lebih dari 15 menit. Selanjutnya ada kekerasan tablet. Prosedur kekerasan tablet ini yang pertama, dibersihkan alat, kemudian dimasukkan tablet ke alat hardness tester, kemudian ditekan tombol new size untuk mengukur diameternya, lalu tekan tombol tes untuk mengetahui kekerasannya. Selanjutnya, ditunggu hingga muncul hasil pada layar, kemudian dicatat. Selanjutnya dibersihkan alat. Kekerasan tablet ini memiliki syarat, yaitu kekerasan tablet sama dengan 4-8 kg. Berdasarkan hasil evaluasi tablet, yaitu kekerasan tablet yang diuji memiliki kekerasan tablet dengan rata-rata 5,782 kg, di mana tablet memenuhi syarat kekerasan tablet karena berada di deretan standar 4-8 kg. Selanjutnya ada friabilitas atau uji kerapuhan. Prosedur kerjanya adalah 1. Bersihkan 20 tablet dari debu dan ditimbang yang merupakan berat awal, misalnya A gram. B. Dimasukkan tablet ke dalam alat dengan putaran 100 kali selama 4 menit. Selanjutnya, dikeluarkan 20 tablet tadi, dibersihkan dari debu dan ditimbang berat akhirnya, misalnya B gram. Memiliki syarat, yaitu kehilangan berat tidak boleh lebih dari 0,8%. A sama dengan 11,42 gram, B sama dengan 10,13 gram. Maka,
Friabilitas tablet sama dengan A dikurang B per A dikali 100% sama dengan 11,42 gram dikurang 10,13 gram per 11,42 gram dikali 100% sama dengan 11,295%. Berdasarkan hasil evaluasi tablet yaitu friabilitas tablet, diperoleh friabilitas tablet sebesar 11,295 gram, di mana tablet uji tidak memenuhi syarat karena friabilitas tablet tidak boleh lebih dari 0,8%. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong.